Wih, karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang jika kita bisa melaksanakan kemerdekaan kita? Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada Potong saja leher, Bu. Jangan menunggu esok hari. Sudahlah. Bukan permintaan saudara. Ah, Ada apa ini, Paman? Mengapa banyak orang? Ada apa kembali? Anda bawa saya kemari. begini, Bung. Kami ingin Anda... Bukarno, Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Ada apa sebenarnya sekarang ini? Begini, Bung. Kami berdua... Kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. 各世界の体制と帝国の現状とに鑑み非常の措置をもって apa benar yang barusan saya dengar? 終戦と Saya harus memberitahu Bung Hatta. 終了なる Mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Saril. Terima kasih, Pak. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tak apa, Bung. Silakan duduk. Terima kasih. Begini, Bung. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya akan lebih baik jika kita merdeka tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Saril berkata seperti itu? Menurut saya, PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Dan jika kita merdeka karena organisasi Jepang, sekutu akan menganggap kita sebagai buatan Jepang. Ditambah kita sekarang sedang mengalami vacuum of power. Vacuum of power? Iya, tadi di radio saya mendengar bahwasannya Jepang menyerah terhadap sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Dan ini merupakan kesempatan terbaik bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan atas nama bangsa. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Lebih baik kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Itu ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Syahril boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk.
Terima kasih. Bung. Ada masalah apa kalian kemari? Ada berita penting yang akan disampaikan Sahril. Berita apakah itu saja? Begini Bung, saya dengar bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Kita tidak boleh bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila kita mengucapkan kemerdekaan RI tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya saja, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kita pamit. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumbuhan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok. Potong saja leherku, jangan menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh bergabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai buruh lainnya, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang jika kita bisa melaksanakan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak dengan sebanding kekuatan Jepang dan Jepang. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kalian semua membuat keributan di sini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara. Maka dari itu, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Soekarno telah menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Soekarno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu membujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu tempat yang luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi saudara Kosubeno untuk hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, rencananya kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat kepada kami untuk persembunyian mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita akan pakai rumah Jao Kiesong. Baik, terima kasih Subeno. Baik, sama-sama. Jangan itu, tapi gimana? Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jao Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa lebih tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat,
Rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami Kemana kalian akan membawa saya ini? Lagi pula, mengapa saya harus pergi? ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan segera menyerbu kota, Bung. Apa yang sedang Anda bicarakan? Jika hal itu benar, maka kita tidak bisa melawan. Karena kekuatan Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Benar, Bung. Ini demi kebaikan Anda sendiri. Ayo, Bung. Waktumu sudah habis. Baiklah, mari. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apakah kalian lupa? Saya mempunyai istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhi Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar. Aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian akan membawaku, maka kalian harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa anak dan istrimu. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Ada apa Subani? Anda bawa saya kemari. Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Subano! Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Ada apa sebenarnya sekarang ini? Begini, Bung. Kami berdua ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang sendiri sudah menyerah dan ini adalah saat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kamu begitu percaya dengan kabar itu? Sebenarnya Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan ini, Bung. Para pemuda ingin mendapatkan kemerdekaan dari hasil jerih payah bukan hadiah dari Jepang. Benar, Bu. Jika kita merdeka karena atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang, sehingga kapanpun kita bisa ditindak merdeka. Mengapa saya? Itu ada Subarjo di luar. Dia memaksa masuk untuk membawa Bung Karno. Baiklah, aku akan menunggunya. Bukan, bolehkah saya bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta? Untuk apa menemui mereka? Dapat percaya batal karena tidak ada mereka. Jadi saya kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta. Baiklah, mari masuk. Kenapa Subando? Dapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang mengalah terhadap sekutu. Apakah benar mereka itu ada ini? Benar, Bu. Saya dan Syahrir sudah memberitahukan ini, Bung. Saya tidak percaya, Kak. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari segera kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Itu benar, Bung. Ya, benar. Kita harus secepatnya, Bung. Baiklah, kalau begitu saya akan memproklamasikan permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Ya, dari tadi Guntur menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta pulang ke sana? Tidak. Mengapa saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya? Apakah kamu akan memegang janji itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00 waktu Indonesia Barat,
Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah kalau begitu, saya akan mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Mari saya antar. Baiklah. 11 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Saya mewakili bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani proklamasi ini, Bu? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani itu atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Bung Karno, kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang bagus. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, umat muslim melaksanakan ibadah sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana Jumat Legi 17 Agustus? Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa tepatnya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit badan putih. Tolong siap. Di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika di rumah Bung Karno? Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Ya, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jumat pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini, tanggal 17 Agustus 1945, adalah hari yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, dengarkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.